selanjutnya di sini saya akan membahas tentang struktur fungsi hewan bagian 2. Struktur dan fungsi sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan invertebrata. Yang pertama vertebrata terlebih dahulu, yaitu katak. Otak besar berkembang memanjang, berbentuk oval, dan tengah berkembang cukup baik dan berhubungan dengan indera penglihatan. Selanjutnya itu burung. Burung ini memiliki sistem saraf tepi dan sistem pusat. Untuk ikan memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum lanjutan. Selanjutnya mamalia. Sistem saraf pada mamalia ini terdiri dari atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Selanjutnya reptilia memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat pada bagian otak besar, yaitu lobus dan arterius. Selanjutnya invertebrata, yaitu hewan sel 1. Amoeba sp dapat rangsangan cahaya yang kuat, maka amoeba sp akan bergerak menjauh. Paramecium sp merupakan hewan berambut getar dan memiliki serabut saraf yang berakhir pada kumpulan rambut getar atau silia. Ubur-ubur dan hidra sp. Ubur-ubur dan hidra sp belum memiliki sistem saraf, dan sel-sel saraf ubur-ubur dan hidra sp. Kemudian cacing merupakan sistem saraf dengan bentuk seperti tangga, tali memanjang, dan arah kepala. Serangga juga seperti sama cacing, yaitu memiliki sistem saraf dan membentuk seperti tangga dan tali memanjang. Selanjutnya struktur dan fungsi sistem endokrin masih terbagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan invertebrata. Untuk vertebrata, yaitu kelompok ikan, itu terdapat Neosecrophis, Neurosecatory besar di saraf tulang belakang yang disebut sel Dahlgren, yang berperan penting mengatur keseimbangan cairan. Selanjutnya Aphis, kelenjar steroid kelompok unggas, memiliki keunikan karena tidak mendapat sel-sel calcitonin yang letaknya terpisah kelenjar antineurosil. Selanjutnya amfibi, termasuk amfibi dan caudata, mempunyai dua jenis hormon yang gonotropik yang secara struktur dan fungsi miliki dengan hak yang mamalia simulasi. Selanjutnya invertebrata, yaitu sistem endokrin pada berfungsi untuk mengendalikan berbagai aktivitas, antara lain aktivitas pertumbuhan insekta menjadi dalam beberapa tahap. Moluska, yaitu besar sel neuroendokrin yang terletak pada ganglia pengusun sistem saraf pusat. Krustasea mempunyai kelenjar endokrin yang diyakini berperan dalam perkembangan testis dan produksi sperma. Annelida, sistem annelida berkaitan erat dengan aktivitas pertumbuhan. Selanjutnya struktur dan sistem integumen. Pisces itu membentuk sistem menyerupai bunga mawar dengan dasar bulat atau bujur sangkar. Kemudian Aphis, bulu plumea, bulu kecil mirip rambut tersebar di seluruh tubuh. Plumae, bulu yang sempurna menutupi daerah tertentu pada tubuhnya. Amfibi, kulit amfibi terbungkus oleh kulit yang lembut atau tipis, bersih, tanpa bulu, tanpa sisik.
Reptil kelenjar keringat. Reptil umumnya juga tidak mengandung kelenjar keringat. Lapisan terluar dari integumen menanduk tidak mengalami sel-sel saraf tumbuhan. Untuk sisik datar membundar, granula, berbingkul-bingkul dan berlunas, memiliki pikir pemanjang di tengahnya. Mamalia epidermis biasanya terdiri atas 30 lapis sel yang berfungsi menjadi lapisan air. Dermis memiliki pembuluh darah pembuat limbah. Selanjutnya struktur dan fungsi sistem gerak dan otot vertebrata. Untuk Pisces, yaitu ikan memiliki 5 macam sirip, yaitu sirip dada, sirip punggung, sirip perut, dan sirip anal, dan sirip ekor. Selain membantu berenang, sirip ini juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan ikan di dalam air. Amfibi adalah hewan yang hidup di 2 tempat. Contohnya adalah kodok, katak, sama salamander. Amfibi memiliki alat gerak berupa 2 pasang kaki dan memiliki selaput jari-jarinya memudahkan berenang. Reptilia, alat gerak reptilia berupa 2 pasang tangkai yang memungkinkan reptil dalam berjalan daratan untuk sebagai jenis reptil seperti ular. Selanjutnya mamalia, itu berdasarkan habitat dan cara geraknya, maka mamalia memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Maka mamalia dapat darat seperti sapi, kucing, atau rusa. Alat geraknya berupa kaki, tungkai atau kaki. Mamalia yang hidup di air, paus dan lumba-lumba bergerak dengan sirip layaknya ikan sehingga mudah untuk berenang. Struktur dan fungsi sistem gerak dan otot vertebrata. Invertebrata itu protozoa, hewan bersel tunggal, bergerak dengan kaki semul, Piscipedia, sila, dan flagellum. Cacing bergerak dengan otot longitudinal yang dapat berkontraksi, memendek, dan membelok. Siput bergerak dengan kaki yang dapat bergelombang akibat adanya aktivitas dan saraf. Cumi-cumi bergerak dengan kaki jerait, 2 tentakel, dan 8 lengan yang juga berfungsi menangkap mangsa. Cacing pipih, planaria atau cacing pipih bergerak dengan otot dibantu bulu getar di sekujur tubuh. Ubur-ubur bergerak dengan sel epitelium muskuler yang berfungsi untuk ototnya. Struktur dan fungsi sistem limpatik. Tonsil yang berfungsi untuk utamanya adalah sebagai salah satu pertahanan tubuh dalam memerangi infeksi. Limpa bekerja dengan menyaring dan menyimpan darah serta menghasilkan sel darah putih. Penyelubung limpatik. Pembuluh limpatik adalah jaringan pembuluh mikro yang terletak di seluruh tubuh. Kelenjar timus utama bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih dan disebut limfosit atau sel T yang berfungsi untuk melawan sel penyebab infeksi. Getah bening dapat ditemukan sendiri dalam kumpulan yang banyak terdapat pada leher. Sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari organ sistem limpatik yang berfungsi memproduksi darah putih. Hewan invertebrata tidak memiliki limpatik dalam moluska dan arthropoda. Sistem kekebalan badan jadi yang saya sebutkan tadi adalah untuk vertebrata, sedangkan invertebrata tidak memiliki sistem limpatik. Selanjutnya untuk sistem imun. Sistem kekebalan adalah jaringan kompleks sel dan organ bekerja dengan sama untuk melawan kuman racun tanpa berhenti. Sistem kekebalan hewan menawarkan 2 jenis pertahanan. Terdapat faktor menentukan kekebalan makhluk hidup, yaitu faktor eksternal seperti habitat, jenis makanan. Beberapa hewan memiliki sistem kekebalan yang memiliki perkembangan daripada yang lain. Itulah
Ya, dapat saya jelaskan untuk struktur dan fungsi hewan bagian 2.